Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita perjalanan antar galaksi part 3. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Setelah Luka menjalankan misinya yang berakhir dengan perasaan tak nyaman, kini ia berada di ruang pemulihan Akretian bersama rekannya yang lain. Sambil tertawa Ilai menanyakan bagaimana perasaan Luka setelah hampir mati. Mendengarnya Luka hanya memasang ekspresi datar, ia menyuruh Ilai untuk menanyakannya sendiri pada dirinya karena dialah yang sebenarnya hampir mati. Saat ini tubuh robot Ilai yang hancur telah dipulihkan seperti semula berkat adanya peralatan canggih yang dimiliki Akretian. Ia merasa senang mengatakan bahwa dengan kejadian ini, ia bisa mendapatkan lengan serta kaki baru dan menanyakan bagaimana dengan Luka. Luka menjawabnya bahwa punggung robotnya hancur jadi ia dapat tulang titanium dan kulit buatan yang baru. Luka mengungkapkan bahwa beberapa tahun ke depan ia juga nantinya ingin seluruh tubuhnya diperbaharui jadi tak ada salahnya jika ia mendapatkannya lebih awal. Ilai kemudian melirik Luka dengan sedikit serius menanyakan pendapat Luka tentang kemungkinan Kapten Hemilas yang mengetahui tentang adanya pengguna Force tapi dia tidak memberitahu mereka. Luka tak menanggapinya dengan serius dan hanya mengatakan bahwa mengingat bagaimana senior mereka yang tidak ikut membantu, maka kemungkinan Kapten Hemilas menganggap mereka semua bisa mengatasinya. Luka mengatakan lagi pula tak ada satupun yang terbunuh dari mereka. Meski begitu Ilai tetap saja merasa tak nyaman dan mengatakan kepada Luka bukankah ini terlalu aneh. Ilai mengungkapkan saat di pertempuran ia dan kadet lain yang terkena serangan Force langsung di titik vital masih bisa bertahan. Ini terlalu aneh kalau cuma dianggap sebagai suatu kebetulan. Ilai sedikit meninggikan suaranya dan mengatakan kalau ia merasa pengguna Force itu memang tidak berniat membunuh mereka dari awal. Seketika Luka kembali mengingat bagaimana akhir pengguna Force tersebut yang menangis dan menghentikan serangannya ketika mengetahui kalau Luka adalah seorang bocah. Mata Luka seketika terbuka lebar dengan raut wajah penuh kekesalan bergumam menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa ia adalah seorang warrior. Membiarkannya hidup adalah kesalahan terbesar yang dibuat pria tersebut. Rasa ampun yang menyedihkan itu adalah alasan kenapa mereka semakin terpuruk. Ilai lalu menegur Luka dan menanyakan mengapa Luka ragu menyingkirkan anak kecil sebelumnya, di mana ini membuat Luka tercengang dan terdiam. Luka yang tak mau menjawabnya langsung memalingkan wajahnya dan mengatakan bahwa sepertinya Ilai mendapatkan lidah baru karena dia menjadi terlalu sering bicara. Wajah Luka terlihat kesal mengatakan dengan suara pelan dan berat bahwa ini adalah kesalahan yang tak akan pernah terjadi lagi. Saat ini, mereka semua telah menyelesaikan tahun kedua dari 4 tahun pelatihan sebagai Imperial Guard. Seorang pengawas yang tampak menyeramkan menasehati mereka untuk menjadi contoh yang baik untuk para rekrutan baru karena sekarang ada kelompok yang lebih muda dari mereka, khususnya untuk Luka dan Ilai sebagai top 1 dan 2 saat ini. Pengawas tersebut juga memberitahu mereka bahwa mulai sekarang mereka bisa mengincar menjadi sebagai Centurion atau perwira. Ia menegaskan meminta mereka semua untuk mempertahankan itu demi kejayaan sang kaisar dan warga kekaisaran. Luka yang mendengar tentang menjadi Centurion bergumam mengatakan bahwa sepertinya ini akan menarik. Ia mengungkapkan bahwa susunan Imperial Guard itu cukup sederhana. Ada ribuan penjaga terdiri dari 10 senturi, di mana setiap senturi terdiri dari 80 sampai 100 prajurit, dan semua itu dipimpin oleh kepala unit atau perwira, dan kadet sepertinya setelah menyelesaikan mekanisme tubuh sepenuhnya akan ditempatkan di senturi paling rendah yaitu senturi ke-10. Setelah menyampaikan apa yang perlu ia sampaikan kepada mereka semua, pengawas tersebut pun pergi sambil menyuruh mereka melanjutkan pelatihan. Luka menatap dengan tatapan serius dan menegaskan kepada dirinya bahwa ia pasti bisa menjadi Centurion dari senturi ke-10. Di tempat latihan, Luka dan Ilai saat ini sedang sparring, mereka saling bertukar serangan dengan suara benturan yang cukup keras. Dengan lengan barunya membuat Ilai semakin kuat yang membuat Luka merasa tertekan, tapi meski begitu Luka mengungkapkan bahwa ini bukanlah masalah besar baginya. Dengan cepat ia langsung mengincar salah satu kaki Ilai yang membuat Ilai kehilangan keseimbangan. Di momen itu Luka langsung bersiap melancarkan tinjunya dengan sangat cepat ke arah wajah Ilai. Tepat saat pukulannya akan mengenai Ilai, Luka langsung menghentikan serangannya. Luka menatap Ilai sambil tersenyum dan mengatakan bahwa dengan ini ia menandakan 124 ronde dan 124 kemenangannya bertarung dengan Ilai. Setelah latihan semalaman,
Mereka berdua keluar dan bersantai menatap keindahan langit malam di Akretian. Ilai sedikit bercanda mengungkapkan bahwa ia mengira akan menang hari ini tapi ternyata hasilnya selalu sama. Mendengarnya Luka mengatakan jika mendapatkan tubuh baru bisa menambah kekuatan dengan instan, lalu apa gunanya mereka latihan? Ilai lalu melirik Luka dengan sedikit serius menanyakan apakah Luka begitu tertarik tentang Centurion karena sepertinya Luka terlihat lebih kaku dari biasanya setelah mendengar ucapan pengawas sebelumnya. Tanpa ragu Luka menjawabnya bahwa itu benar. Luka mengatakan jika nanti ia sudah berpengalaman melayani sebagai Imperial Guard, maka ia pasti bisa diterima dimanapun. Ilai yang mendengarnya menyuruh Luka untuk sedikit bersantai karena Luka sudah berada di posisi di mana asal-usulnya sudah tak dipermasalahkan lagi. Luka juga melirik ke arah Ilai dan sedikit meninggikan suaranya menegaskan bahwa ia tak seperti Ilai, ia tak punya lagi tempat untuk kembali, oleh sebab itu ia harus terus naik dan berkembang atau semuanya akan berakhir untuknya. Luka mengungkapkan bahwa Ilai sebenarnya sangat berbakat tapi Ilai hanya kurang melakukannya. Luka yang merasa sedikit penasaran lantas menanyakan mengapa Ilai ingin menjadi penjaga. Mendengarnya Ilai seketika tertunduk sambil tersenyum tipis mengatakan apakah ia juga terlihat seperti itu di mata Luka. Ilai lalu menatap ke langit dengan tatapan yang menyiratkan sebuah harapan dan senyuman bahagia di wajahnya. Ia mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin menjadi ilmuwan, menjadi seorang arkeolog agar ia bisa mempelajari tentang peradaban Arkane kuno. Luka yang tertarik dengan impian Ilai mulai penasaran dan menanyakan mengapa Ilai tidak mengejarnya jika itu memang yang dia inginkan. Ilai menjawabnya dengan tersenyum mengungkapkan bahwa di kekaisaran ini mereka tidak diperbolehkan mempelajari peradaban kuno secara individu, selain itu keluarganya juga sudah menghasilkan beberapa jenderal dan mereka tak pernah mengizinkannya untuk melakukan hal lain. Dengan sedikit tegas Luka meninggikan suaranya dan mengatakan apakah Ilai bermaksud ingin bilang kepadanya bahwa dia bersedih karena tak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Luka menegaskan apakah Ilai sungguh adalah anak manja. Di luar sana di pemukiman kumuh ada banyak sekali orang yang belum pasti bisa hidup di hari esok, beberapa bahkan sudah sangat bersyukur kalau ada sesuatu yang bisa dimakan. Mendengar perkataan Luka yang sedikit menyinggungnya, Ilai sama sekali tak mengambil hati. Ia malah tertawa mengungkapkan bahwa ia sudah menduga kalau Luka akan mengatakan itu. Ilai mengatakan kalau ia hanya ingin memberitahu Luka rahasia darinya yang sudah dianggapnya sebagai teman. Luka mengatakan dengan perkataan Ilai ini beberapa orang mungkin akan mengartikannya sebagai kritik terhadap kekaisaran, dan Ilai pasti akan ditangkap kalau ada yang melaporkannya. Ilai tertunduk mengungkapkan kalau ia tahu bahwa Luka tidak akan melaporkannya sama seperti bagaimana ia menyimpan rahasia Luka di misi pertama mereka. Luka seketika tertunduk dengan suara berat mengatakan bahwa di saat itu ia hanya ragu karena lawannya saat itu hanyalah seorang bocah dan bukan seorang petarung. Ia sedikit meninggikan suaranya mengatakan bahwa meski Ilai tak ada di sana saat itu ia pasti akan kembali untuk menyelesaikannya. Luka seketika menatap dengan tatapan tajam dan raut wajah menyeramkan menegaskan bahwa karena ia setia pada kekaisaran dan sang kaisar yang telah melihat bakatnya, musuh dari kekaisaran adalah musuhnya dan itu juga tak terkecuali bagi Ilai. Ilai seketika melompat turun sambil tersenyum menyebut Luka pembohong. Ia menatap Luka dari bawah dan mengatakan jika kesetiaan Luka ini lebih dari sekedar kata-kata sederhana, maka Luka pasti sudah membunuhnya karena Luka mengetahui rahasianya yang mengkritik kekaisaran. Ilai lalu berjalan pergi dengan santai sambil sedikit meledek Luka memintanya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Luka yang mendengarnya merasa kesal mengumpat menyebut Ilai bajingan sialan. Ia mengatakan kepada Ilai bahwa Ilai bisa cepat mati kalau sikapnya tetap seperti ini. Beberapa bulan kemudian, saat ini misi pelatihan tahun ketiga resmi dimulai. Tempat ini adalah zona netral tak berpenghuni. Di sana mereka semua telah berkumpul, di mana misi mereka kali ini adalah pengintaian. Di sana mereka menemukan peninggalan kuno yang membuat Ilai sangat senang dan bersemangat. Sambil memegang dengan hangat peninggalan kuno tersebut, Ilai bisa merasakan masih ada respon energi yang membuatnya semakin bersemangat padahal usia peninggalan ini sudah berusia jutaan tahun. Luka yang melihat kelakuan Ilai membuatnya merasa canggung dengan situasi ini. Ia bergumam dengan perasaan sedikit kesal mengatakan bahwa ia sudah memperingati bocah sialan ini tapi dia malah melewati batas tanpa ragu menunjukkan rasa ketertarikannya pada peninggalan kuno di depan kadet lainnya. Luka pun meminta Ilai untuk berhenti memegang peninggalan kuno tersebut dan memintanya agar jangan sampai dia bertindak ceroboh karena misi pengamatan ini adalah bagian dari latihan mereka. Luka mengungkapkan jika mereka bertemu dengan pasukan Force lain saat mereka ada di sini, maka pasti akan terjadi pertarungan sengit.
Namun Ilai malah semakin menjadi, ia bahkan mulai memeluk dan mengelus dengan lembut peninggalan kuno tersebut. Ia mengatakan kepada Luka jika mereka tak bisa melawan pasukan Force, maka ia sangat yakin pasti akan ada yang akan membantu mereka. Luka yang melihat tingkah Ilai memasang ekspresi kekesalan dan hanya bisa bergumam dan terus mengumpat menyebut Ilai dasar bocah tak tahu diri. Salah satu kadet tiba-tiba maju sambil mengatakan bahwa masa kini ada karena ada masa lalu, dan catatan sejarah membuat mereka bisa memprediksi masa depan. Diketahui kadet itu bernama Claude Ramones, ia sedikit meninggikan suaranya dan mengatakan bahwa jika mereka berpikir seperti itu, berarti masuk akal jika ada banyak orang yang tertarik pada sejarah. Sambil menatap Claude, Luka bergumam mengungkapkan bahwa keluarga Claude tidak sebesar Kartikas, tapi dia tetap berasal dari keluarga yang terpandang. Entah apa yang merasukinya. Claude dengan penuh semangat tiba-tiba mengatakan bahwa sepertinya ia menyukai Luka. Sontak Luka yang salah paham dengan cepat mengangkat tinjunya bersiap dalam posisi bertarung. Ia merasa gugup membuat keringatnya bercucuran. Ia meninggikan suaranya menyuruh Claude agar jangan sampai mendekatinya jika dia tak ingin babak belur. Melihat tingkah Luka membuat Claude tertawa, ia mengatakan bahwa ia hanya ingin memperkenalkan Luka dengan adik perempuannya. Luka yang masih bersiap dalam posisi bertarung mengungkapkan bahwa ia hanyalah anak kumuh yang berasal dari panti asuhan. Namun dengan sedikit tegas Claude mengatakan bahwa entah Luka berasal dari panti asuhan atau keluarga bangsawan, satu hal yang membuatnya seperti ini karena ia sangat yakin Luka nantinya akan menjadi orang hebat yang berdiri di atasnya. Claude meminta Luka untuk memikirkan perkataannya dengan baik-baik. Ia mengungkapkan bahwa adiknya itu cukup cantik dan pastinya banyak lelaki yang menyukainya. Seketika dengan cepat Ilai mendekati Luka dan mulai menggodanya, di mana ini membuat Luka merasa tak nyaman. Ilai sedikit meledek Luka dengan mengatakan kalau ternyata Luka mulai populer. Luka yang tak nyaman dengan situasi ini hanya bisa menyuruh Ilai untuk diam. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba mereka merasakan sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Dengan cepat mereka segera bersiap di mana Ilai dengan cepat langsung menyebar membawa pasukannya, sementara Luka dan Claude tetap tinggal memantau situasi. Di sana samar-samar Luka melihat seseorang yang sedang berjalan mendekati sebuah benda yang memancarkan cahaya terang. Ketika Luka menggunakan keterampilan matanya yang sudah ditingkatkan, ia benar-benar dibuat tercengang mengetahui siapa yang ada di hadapan mereka sekarang. Dengan perasaan cemas dan sangat khawatir, Luka mengungkapkan bahwa orang ini adalah paladin dari Korite yang sangat berbahaya. Sontak paladin tersebut melirik ke arah mereka yang membuat mereka berdua terkejut padahal mereka sudah berada jauh dan bersembunyi dengan baik. Paladin tersebut langsung mengarahkan senjatanya yang seperti sebuah busur di tangannya bersiap menyerang. Luka yang melihatnya begitu panik dan berteriak dengan lantang menyuruh Claude untuk segera menghindar. Di waktu yang bersamaan serangan tersebut dengan cepat langsung melintas di hadapan Luka di mana Claude yang berada di jalurnya langsung hilang terhempas. Terlihat Claude yang terlempar tinggi ke udara dengan kondisi yang sangat kacau. Tak diperlihatkan dengan jelas apakah Claude masih selamat atau tidak, namun Luka yang melihatnya seketika terdiam dengan sorot mata yang terbuka lebar dan keringat yang bercucuran dengan deras memandangi Claude dengan suasana yang mencekam. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Luka baru saja dimulai, dan dunia yang penuh bahaya serta pilihan sulit menanti di depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ia akan bertahan? Ataukah jalan yang dipilihnya justru menghancurkannya? Semua jawaban itu akan terungkap di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru ini. Karena petualangan Luka dan misteri yang ada di dunia ini baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya.